Selamat malam, nama saya Lydia dari kelompok Tidra yang terdiri dari Alia Adiningrum, Misi Valencia Lestari, Jenny Lucy Erinda, dan Nelly Sudiarti. Berikut video kami tentang feedback grid. Feedback grid adalah sebuah metode yang digunakan oleh desainer untuk memahami wawasan atau gagasan partisipan mengenai layanan prototipe. Melalui 4 kuadran, setiap partisipan dapat mencatat kesukaan, keinginan, pertanyaan maupun ide-idenya. Metode ini sangat membantu desainer untuk mengatur feedback yang bertujuan untuk meningkatkan layanan tersebut. Untuk cara penggunaannya pun cukup sederhana, yaitu dengan menyediakan salinan feedback grid atau meminta setiap kontributor untuk menggambar sebuah 2x2 grid yang memenuhi halaman, dan pada setiap kuadrannya diberi label. Untuk kuadran kiri atas diberi label works well, artinya hal-hal apa yang disukai dari ide tersebut. Sedangkan kuadran kanan atas diberi label needs to change, artinya hal-hal yang masih ingin ditingkatkan lagi. Sedangkan kiri bawah questions, artinya pertanyaan yang masih mengganggu pikiran dan belum terselesaikan. Dan yang terakhir yaitu kuadran kanan bawah diberi label new ideas, artinya ide-ide baru yang muncul. Feedback grid juga dapat digunakan selama wawancara atau setelahnya. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memvisualisasikan hasil tesnya. Terdapat beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk membuat feedback grid. Di antaranya, langkah yang pertama adalah mulailah dengan mengidentifikasi nama-nama narasumber yang ingin kita wawancarai. Hal ini nantinya akan membantu kita untuk membandingkan wawasan antara narasumber yang pertama, kedua, dan juga seterusnya. Lalu, langkah yang kedua adalah mulailah dengan kuadran yang pertama. Isi kuadran pertama ini dengan observasi dan kutipan yang diberikan oleh narasumber yang diwawancarai. Lalu, bersikaplah secara spesifik dan juga langsung kepada sasaran, agar mempermudah kita mendapatkan data-data yang kita inginkan. Lalu, langkah yang ketiga adalah lakukan hal yang sama, seperti kuadran yang pertama pada kuadran-kuadran lainnya. Lalu, jangan menghindari kritik yang diberikan oleh narasumber, karena kritik tersebut dapat membangun usaha kita dan juga memperbaiki usaha kita untuk kedepannya. Lalu, langkah yang keempat, kelompokkan feedback dari wawancara yang telah dilakukan, baik dengan membandingkan feedback grid yang telah dibuat atau membuat 2 feedback grid untuk membandingkan satu dengan yang lainnya. Lalu, langkah yang kelima adalah mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan selanjutnya, apa yang harus disimpan, apa yang harus diubah, apakah ada instruksi lain untuk memajukan usaha. Saya, Misi Valencia Lestari, akan melanjutkan presentasi tentang dokumentasi. Dokumen yang diperlukan dalam menjalankan bisnis, transaksi, ataupun proyek apapun penting bagi sebuah tim untuk mendokumentasikan aspek inti dari setiap langkah secepat mungkin. Langkah pendokumentasian ini dapat memastikan bahwa informasi dan ide berharga yang menginspirasi ideasi dan juga pengembangan prototipe yang pertama. Mendokumentasikan tahap dan juga hasil, di antara untuk mengkomunikasikan hasil secara internal dan menggunakan informasi tersebut untuk pengembangan proyek yang lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk mengambil foto hasil kerja tim seperti dinding, papan, flip chart, kolase tempel dari waktu ke waktu demi adanya perkembangan bisnis tersebut. Selanjutnya, kita dapat meringkas hasil dari dokumentasi kita dalam bentuk flipchart atau dalam bentuk apapun yang dapat kita pahami. Seperti yang pertama, ada memahami atau understand. Di sini kita menggunakan post-it yang telah kita catat nama klaster atau pertanyaan umum dalam fase ini. Misalnya, ada kondisi umum, masalah, tujuan, anggaran, dan kelompok sasaran. Yang kedua, ada amati atau observasi. Di sini kita membuat daftar penelitian yang berbeda-beda yang telah kita gunakan sebelumnya, lalu memberikan kesan kuantitatif. Misalnya, ada 5 wawancara
3 artikel internet, 2 ceramah dari ahli, 3 kutipan buku, dan 3 eksperimen mandiri. Yang terakhir ada sintesis. Kita di sini memanfaatkan post-it dan template yang telah kita buat, lalu berikan gambaran umum seperti kata kunci atau temuan utama yang kita telah peroleh dari hasil observasi.